Halo semuanya, mari kita langsung masuk ke ulasan hari ini. Kita bakal ngebedah materi yang cukup berat, tapi sangat penting buat kita pahami. Ini adalah analisis mendalam dari wawancara mantan Menteri Sudirman Said, yang isinya, wow, bener-bener berbobot secara filosofis. Kita bakal ngeliat bareng-bareng dari kacamata beliau, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di pusat tata kelola pemerintahan negara kita sekarang. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh resapi kutipan dari filsuf Hannah Arendt ini. Merinding gak sih? Ini benar-benar ngeset panggung yang pas banget buat argumen utamanya Sudirman Said. Beliau ngingetin kita soal bahayanya normalisasi. Maksudnya gini, ketika kebusukan politik dan kemerosotan etika itu pelan-pelan mulai merayap dan pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau biasa aja sama masyarakat, nah itu alarm bahaya yang sesungguhnya. Biar gampang ikutinnya dan kita bisa tetap objektif, kita udah bagi bedah materi ini jadi 5 tahapan ya. Mulai dari krisis kompas moral pemimpin, lalu negara sebagai mesin elektoral, disfungsi institusi, kemudian soal menulis ulang kontrak sosial, sampai akhirnya berujung pada panggilan kebangkitan nasional. Oke, kita masuk ke bagian pertama, krisis kompas moral pemimpin. Ini adalah diagnosis awalnya. Jadi menurut Pak Said, negara kita tuh sekarang lagi krisis, ibarat kehilangan arah kompas moral di tingkat elit. Padahal, dan ini ngaruh banget loh ke kehidupan kita sehari-hari, pemimpin sejati itu idealnya harus punya 3 pilar ini, kapabilitas intelektual yang mumpuni, integritas moral, dan kerendahan hati secara spiritual. Kalau unsur moral dan spiritualnya hilang, ya demokrasi kita bakal berisiko jadi dangkal banget, cuma tinggal cangkangnya doang. Pak Said pakai metafora yang menurutku pas dan berlian banget. Bayangin pemimpin itu kayak seorang koki. Koki zaman sekarang, menurut pengamatan beliau, lebih suka nyajiin junk food. Makanan instan yang populer, disukai banyak orang, gampang dicerna, tapi nutrisinya nol. Ini ibarat kebijakan populis buat sekedar kepentingan politik elektoral jangka pendek. Padahal, koki yang baik kan harusnya nyajiin makanan bergizi tinggi demi kesehatan jangka panjang kan? Ya itu tadi, tata kelola pemerintahan yang benar-benar beretika. Lanjut ke bagian kedua, negara sebagai mesin elektoral, kekuasaan versus kesejahteraan. Di sini Said nyorotin sebuah transformasi yang benar-benar kritis. Negara itu idealnya kan berfungsi sebagai instrumen buat ningkatin kesejahteraan rakyat secara maksimal. Tapi yang beliau amatin, aparatur negara diduga udah bergeser fungsinya. Negara seolah-olah cuma dijadiin mesin elektoral aja, alat buat memperpanjang umur kekuasaan dan mereproduksi legitimasi dinasti tertentu secara artifisial. Poin krusialnya ditekankan di kutipan ini. Pak Said bilang, APBN itu berubah menjadi alat reproduksi kekuasaan. Coba pikirin deh, uang triliunan dari pajak yang kamu bayar tiap hari, bahkan program-program kayak bantuan sosial buat masyarakat yang lagi susah, dinilai malah dipakai sebagai senjata politik murni demi nyari suara elektoral, bukan lagi murni demi kesejahteraan rakyatnya. Kita geser ke bagian ketiga, disfungsi institusi dan demokrasi. Kalian sadar nggak sih sama tumpang tindihnya peran-peran institusi belakangan ini? Said berargumen kalau ini udah masuk ke tahap absurd. Bayangin, ada polisi yang malah dipuji karena panen jagung dan bangun dapur. Padahal tugas utamanya ya nangkap penjahat. Terus ada elemen militer yang sibuk ngurusin koperasi, bukannya fokus mutlak ke pertahanan negara. Belum lagi Kementerian Sosial yang keteteran ngurusin ranah pendidikan. Kekacauan peran ini menurut beliau secara mendalam nunjukin kalau kita udah kehilangan tujuan filosofis dan mulai nabrak batas-batas hukum yang ada. Biar lebih ngena, beliau memperkuat poin ini dengan metafora religius yang cukup kuat. Ibarat seorang imam dalam sholat. Kalau seorang imam itu batal atau hilang kesuciannya, apa yang harus dia lakuin? Dia harus berani mundur selangkah kan buat bersihin diri lagi? Ini menyiratkan kalau para pemimpin yang udah kehilangan legitimasi moralnya, yang posisinya udah terkompromi, itu harus berani mundur dan ngelakuin reformasi sistemik yang transparan supaya bisa dapetin lagi kepercayaan publik. Masuk ke bagian keempat, menulis ulang kontrak sosial, sebuah hubungan yang mulai retak. Yuk kita balik lagi ke konsep dasar yang namanya kontrak sosial. Gampangnya, ini kesepakatan tak tertulis antara kita dan negara. Kita warga negara bayar pajak, taat hukum, gantinya negara janji ngasih perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan yang merata. Tapi, Said berargumen, kita kayaknya harus nulis ulang kontrak ini. Beliau ngingetin dengan tegas, saat ini kita warga negara banting tulang ngebiayain penuh operasional negara pakai pajak kita, tapi kok diduga cuma segelintir elit kecil doang ya yang meraup untungnya layaknya aset pribadi mereka? Dari situ muncullah satu pertanyaan yang sangat kritis di sesi wawancara ini. Kalau sistemnya secara keseluruhan udah sekacau ini, pertanyaannya,
Siapa yang sebenarnya punya kekuatan buat maksa pemimpin yang melenceng itu untuk putar balik ke jalan yang benar? Ini ngebawa kita ke bagian kelima, sekaligus solusi pamungkas dari Pak Said, panggilan kebangkitan nasional baru yang harus dimotori sama kaum muda. Coba deh perhatiin perbandingan data yang mengejutkan ini. Kontrasnya luar biasa. Tahun 1909, cuma dengan 178 mahasiswa pribumi, mereka sukses loh memicu gerakan kemerdekaan buat ngelawan penjajah. Sekarang bandingin dengan hari ini. Kita punya sekitar 25 juta mahasiswa yang tersebar di 3.000 kampus. Harusnya dampaknya jutaan kali lipat kan? Tapi yang Said amati justru kebalikannya. Ada sikap diam yang meluas banget. Bahkan yang paling tragis, gak sedikit kaum intelektual yang kerjanya malah cuma jadi justifikator, alias tukang stempel pembenar buat kekuasaan politik. Tapi tunggu dulu, meski kritiknya tajam abis, Pak Said nyatanya tetap optimis. Beliau manggil barisan besar pemuda terdidik yang potensinya luar biasa ini buat maju. Beliau mendesak agar kaum intelektual ini berhentilah jadi pembenar kebijakan yang cacat. Mulai konsolidasi puluhan ribu pemuda idealis di luar sana dengan pelatihan kepemimpinan, mobilisasi juga ratusan ribu lulusan luar negeri. Dan yang terpenting, kita harus kembalikan independensi absolut dari universitas biar bisa bertindak sebagai kompas moral yang baru. Beliau nutup wawancara tersebut dengan refleksi yang benar-benar nancep di hati. Katanya, bangsa runtuh ketika kehilangan rasa malu, ketika dusta dianggap strategi. Pesan ini negasin kalau sebuah negara itu nggak serta-merta hancur berkeping-keping cuma karena kemiskinan materi, teman-teman. Negara hancur karena erosi total dari martabat, nilai kebenaran, dan saat kebohongan udah dinormalisasi sebagai taktik yang dianggap lumrah. Jadi, sebagai kesimpulan dari ulasan analisis Sudirman Said yang sangat membuka mata ini, kami ninggalin kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apakah saat ini kita sedang berdiri santai di persimpangan jalan menuju normalisasi kebusukan politik ini untuk selamanya? Atau akankah generasi kalian ini, generasi hari ini, yang bakal memicu kebangkitan nasional besar yang baru? Pilihan ada di tangan kita. Tetap kritis, terus kawal jalannya pemerintahan, dan terima kasih sudah menyimak ulasan ini sampai habis.